Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus cabang PCM Muhammadiyah di Kota Pekalongan, pengurus BDM dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah oleh PDM Kota Pekalongan untuk menyampaikan sharing tentang bagaimana peran orang tua di dalam menjaga, mendidik putra-putrinya, dan ini menjadi concern, menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga bagaimana anak-anak kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Nama saya Taufik, saya asli Pekalongan Bapak Ibu. Rumah saya Wiradesa. Cuman sekarang saya tinggal di Solo. Ini hadir juga teman-teman saya, teman-teman SMA. Saya undang ke sini sekalian reuni dan berikan ngira sirus ngaten nggih, saged reuni kali rencang-rencang. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya diberi amanah sebagai anggota di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekarang ini kita bermarkas di Yogyakarta. Di sana di antaranya ada Ustadz Adi Hidayat yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Dan sekarang saya sedang banyak aktivitas terkait dengan kedatangan Dr. Zakir Naik yang insya Allah akan datang ke Solo tanggal 7 dan 8. Kemarin beliau sudah sampai di Jakarta dan akan keliling ke berbagai tempat, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Solo. Nanti yang di Solo tempatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang akan dihadiri paling tidak ada 12-15 ribu orang di Solo sekitarnya, baik Islam, Muslim maupun non-Muslim. Baik, maunya beliau inginnya ceramah yang banyak begitu. Kita yang menyediakan tempatnya harus sangat aman, keamanan harus terjaga, kemudian lightingnya harus terjaga dan sebagainya. Itu yang membuat kita yang menyediakannya agak kesulitan karena terkait banyak aspek. Monggo Bapak Ibu nek mau rawuh ke Solo nanti bisa ketemu dengan Dr. Zakir Naik dan istrinya dan anaknya dan kru-krunya beliau. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sama-sama tahu yang namanya investasi itu harus kita jaga. Investasi itu harus kita pupuk, kita siram. Sekarang investasi yang paling digemari adalah investasi dalam bentuk perhiasan, terutama emas. Beberapa lembaga pendidikan di Solo misalnya, ada sebuah lembaga pendidikan yang mendirikan sekolah itu dengan cara investasi emas. Jadi kita nyebutnya Qardul Hasan. Mereka meminjamkan emas. Satu orang sekitar 1 kilo, 2 kilo emas. Sekitar dulu ketika di tahun 2021 1 kilo emas itu sekitar 800 juta. Dan sekarang sudah 5 tahun sudah harus cair. Ternyata 1 kilo itu menjadi 1,8 miliar. Maka naiknya sangat signifikan. Pas qadarullah pas 5 tahun pas harus mengembalikan. Sehingga kemut-kemut tuh pihak sekolahnya karena hutangnya emas, harus keluarnya emas batangan mereka.
Nah, investasi ini harus dijaga, dipelihara, diperhatikan. Apakah tumbuh dengan baik, apakah nanti merugi ataukah tidak, itu adalah investasi. Pun dengan anak kita, anak adalah investasi kita. Anak itu ketika anak lahir dari kecil, orang tua seakan ingin menitipkan dirinya nanti menjadi tempat kita itu bergantung, itu anak kita, bergelanjut di tangannya anak kita. Apakah tangan anak kita cukup untuk memegang badan kita ataukah tidak? Apakah anak kita cukup nggak kekuatannya untuk memapah kita ataukah tidak? Nah, kekuatan anak-anak kita itu tergantung dari bagaimana kita mendidiknya saat ini, bagaimana kita menyiramnya saat ini, bagaimana kita memupuknya saat ini. Tidak bisa seorang orang tua bisa mengatakan saya ingin punya anak yang soleh. Pertanyaannya, apakah kita menjadi orang tua yang soleh ataukah tidak? Bagaimana mungkin akan terlahir anak-anak yang soleh dan solihan, sementara orang tua tidak soleh, tidak solihan. Orang Pekawan bilang tangeh lamun, ora bakal, ora mungkin, karena sesuatu yang soleh akan melahirkan sesuatu yang soleh pula. Ingat dengan bagaimana kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ketika di dalam kandungan ibunya senantiasa membacakan Al-Quran, senantiasa murojaah karena sudah hafal Al-Quran. Bagaimana dengan Imam Bukhari rahimahullah, juga demikian halnya. Bagaimana kesolehan orang tua itu akan mengalir kepada anak-anaknya. Sekarang kita lihat banyak kasus di mana orang tua ditelantarkan oleh anak-anaknya. Terakhir terbaru ada seorang ibu yang diantar oleh dua putrinya ke panti jompo, dan dalam itu ada kontraknya sampai meninggal dunia tidak boleh dijenguk begitu. Dan kalaupun meninggal dunia tidak akan dikabari anak-anaknya. Apakah setuju? Mereka dengan tersenyum mengatakan setuju. Ibunya ditanya, dulu gimana? Apakah ibu mengasuh putri-putrinya ini? Ya saya yang mengasuhnya. Tapi kenapa ketika mereka dewasa kok jadi seperti itu? Nah, ini tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi pentingnya bagi kembali pada orang tua dulu didiknya bagaimana anak-anaknya ini. Kok bisa seperti itu? Di tempat-tempat yang lain orang tua dituntut sekian miliar, gara-gara mengambil kayu di tempat tanahnya anaknya, yang tanah itu dulu diberikan oleh orang tua kepadanya. Romangsane si orang tua ini, itu tanah saya yang tak kasihkan kamu, sekarang saya ngambil kayu di tempatmu. Itu dituntut sampai ke pengadilan. Pertanyaan tadi sekali lagi, dulu didiknya bagaimana? Maka pentingnya investasi itu kita jaga. Kadang-kadang nggak masuk akal karena dunia itu seakan-akan sudah nggak ada ikatan-ikatan lagi. Malah yang kadang-kadang yang kita itu sebagai orang lain, justru kita itu seperti saudara. Tapi yang kandungnya malah tidak. Nah, maka kita sebagai orang tua mestinya perlu merencanakan itu. Yang anak-anak itu tidak hanya ketika mereka sudah menikah selesai, bukan. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan bagi ayahnya sampai kapanpun anak perempuannya. Meskipun anak perempuan tadi sudah punya anak, itu anak kesayangannya bapak. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Maka sampai kapanpun adalah anaknya, meskipun sudah punya suami. Kemudian yang kedua, bahwa anak itu bukan hanya untuk kebaikan di dunia, untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga fil akhirati hasanah, untuk kebaikan di akhirat. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasah." Bahwasanya ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa salasah, kecuali dalam 3 perkara. Itu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin shalih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa menuntut anak-anak kita untuk berbakti kepada kita selama kita nggak pernah menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Bagaimanapun anak-anak kita akan berbakti kepada kita, tapi kita nggak beri contoh kepada mereka agar kita berbakti pada orang tua kita. Nggak mungkin. Nuntut anak macam-macam, orang tuanya nggak melakukan itu. Misalnya kita menunjukkan di akhir malam, kita tunjukkan kita bangun malam, biar anak kita tahu kalau perlu kita sholat di kamarnya anak kita. Kita tunjukkan bapakmu itu, ibumu itu malam-malam bangun sambil berdoa, meneteskan air mata, memohon kebaikan buat putra-putrinya, biar didengar sama anaknya. Satu sisi anaknya biar paham betapa sayangnya orang tua kepada anaknya, bisa memberikan contoh, besok kamu akan seperti ini. Nah, kalau kita nggak menunjukkan itu, bagaimana mungkin anak kita akan bersikap baik kepada kita? Suatu ketika saya punya rezeki beli kendaraan baru. Kalau orang punya kendaraan baru itu biasanya orang-orang yang dicintainya itu diajak jalan-jalan gitu. Saya ajak bapak ibu mertua untuk jalan-jalan sama anak-anak saya, sama istri saya. Tujuannya sebenarnya untuk ke situ. Setelah jalan-jalan muter selesai, anak saya bilang begini, anak saya masih SMP bang. Terima kasih Abi ya sudah ngajak, sudah menunjukkan contoh yang baik buat kami. Ternyata kepada orang tua itu harus seperti itu. Saya juga kaget, padahal saya maksudnya nggak seperti itu. Saya jadi berpikir bahwasanya menunjukkan amalan soleh kepada anak-anak itu akan jadi hal yang baik, jadi teladan buat mereka. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang seorang atau satu, bukan orang padahal ya, mayat itu bukan orang Bapak Ibu, seorang mayat juga nggak ada ya. Sebuah mayat itu bukan orang, bukan benda hidup, benda mati. Saya pernah menjemput jenazah di bandara. Saya tuh mikirnya menjemputnya ya di kedatangan begitu. Ternyata nggak ada di kedatangan. Di mana kira-kira? Di barang. Di bagian barang apa namanya? Kargo. Saya tanya sama, mau jemput siapa? Jenazah dari Jakarta. Jadi kargo sana gitu. Jadi masuk kargo. Jadi mikir, begitu tuh menungso ya, ini barang berarti harus sadar barang. Nah, ada jenazah yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dia ada henti, malaikat mencambuk dia setiap waktu, teriak-teriak. Tiba-tiba cambukan itu berhenti. Si mayat bertanya, kenapa kok tiba-tiba berhenti? Kenapa enggak kamu cambuk lagi saya ini? Malaikatnya mengatakan, berkat istighfar anakmu memohon ampun untukmu, maka saya berhenti di sini. Nggak berani malaikat. Pertanyaannya, bagaimana kita mendesain, menasehati anak-anak kita agar mereka mau mendoakan kita, agar di setiap selesai sholatnya mereka menengadahkan tangannya berdoa untuk kita, agar di waktu-waktu yang istijabah mereka berdoa untuk kita. Bagaimana caranya? Dengan cara tadi,
disiram, dipupuk, dinasehati, dicontohkan, diajarkan untuk anak-anak kita. Itu proses yang panjang, tidak seminggu, 2 minggu, sehari 2 hari, bisa bertahun-tahun. Butuh waktu, kesabaran. Padahal kita mengetahui ketika proses, tadi malam saya ngobrol dengan di masjid, ada teman kecil tapi dia itu dianggap orang kurang secara ingatan, tapi kalau tadi malam kalimatnya sangat bagus. Saya tanya sesuatu, dia menjawab begini, antara kita hidup di dunia dengan hidup di alam kubur itu lebih lama di alam kubur, kata dia. Saya, kok bener tau omonganmu tau gitu. Itu biasanya nggak bener omongannya, ini Pak Adin kok bener banget gitu ya. Kata-kata mutiara itu. Tiba-tiba keluar kata-kata itu. Kok yo ngerti kok ya kata saya. Yo ngerti ya, masa yo ngangen-ngangen gitu. Urip ning donya iki ora suwe, sing suwe iki ning alam kubur. Urung ning akhirat ya, iya. Yang dunia itu paling 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pol-polnya 100 tahun. Jadi alam kubur, kita nggak pernah tahu. Bisa 1000 tahun, 10.000 tahun. Akhirat lebih lama lagi. Nah ini maka persiapan-persiapan kita ini nggak bisa instan. Tetapi butuh waktu yang lama, butuh persiapan yang banyak. Di alam kubur itu nanti, ketika ini hadis kebanyakan tentang kondisi alam kubur diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika orang itu mulai sudah meninggal dunia, prosesnya panjang orang meninggal itu. Dari orang baik sama orang buruk prosesnya berbeda. Nah, ketika orang sudah masuk ke dalam alam kubur, maka malakani, 2 malaikat itu datang kepada jenazah yang meninggal itu. Lalu jenazah itu, menurut hadis ini, didudukkan, dilenggahke. Jangan dipikir ke, lungguhe piye carane. Niki dimensine benten, niki alamnya alam kubur. Kuburan itu jenis-jenisnya banyak. Jenengan bapak terutama tindak umroh atau haji di makam baqi itu, makam itu diduduk, tanahnya jenazah itu dimasukkan di dindingnya, diseleke dan berikutnya. Di beberapa tempat di Jawa Timur itu diduduk, terus tengah-tengahnya dipaske sak badannya orang itu. Jadi nggak usah pakai ugel-ugelan tanah, itu nggak usah. Di Pekalongan rata-rata biasa dipinggirkan dikasih papan atasnya, macam-macam. Ya. Secara teori tidak mungkin uang ini lungguh melaku malah bahaya. Nah ini kata malaikat, hadis ini dikatakan malaikat itu datang, 2 malaikat itu datang dan dilungguh, kon lungguh. Sekali lagi ampun dipikir lungguhe piye. Terus pokoknya lungguh matanya. Lalu fayaqulani lahu, berkata keduanya kepada si mayit tadi dengan 3 pertanyaan yang kita sudah tahu. Man rabbuka, siapa Tuhan? Orang yang beriman tadi mengatakan fayaqul rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, berkata lagi kedua malaikat tadi, ma dinuk, apa agamamu? Diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lancar Bapak Ibu. Napa latihan kita? Biar nanti
saged lancar menawi ditangleti oleh malaikat. Niki bener aja kalau latihan tenan niki. Kita latihan nggih. Nanti ada pelajarannya di sini. Nanti kita latihan mencontohkan simulasi menjadi orang Islam ditanya di dalam kubur, dan nanti menjadi orang kafir ketika ditanya. Bisa bayangkan mboten? Kalau langsung ya, kita akan simulasi latihan. Saya jadi malaikatnya, jenengan jadi mayatipun. Ketika saya tanya siapa Tuhanmu, dijawabnya adalah Allah. Saya banter kok. Mungkin malaikatnya bener mireng. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Wah, masuk surga kabeh niki. Amin. Sakniki nggih, mulutnya ditutup. Nggak usah ditutup pakai tangan, nggak boleh buka, tapi bersuara. Paham ya? Jawabnya mantap ya. Siap? Dan ini malaikat mau bertanya kepada mayit yang tidak beriman kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Siapa, apa agamamu? Saya banter toh, malaikatnya nggak dengar loh ini. Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, terus langsung dihajar oleh malaikat. Orang-orang kafir nggak mampu, Bapak Ibu, untuk berujar. Orang-orang beriman kok pinter-pinter. Apa hafalannya pinter? Terus dihafal, di Arab mati langsung hafalan. Nah perlu dikasih contekan tidak ini. Ngomonginnya ya, diwocok ya. Gak bisa. Ini masalah amal soleh. Ini dalam surah Ibrahim ayat ke-28-27 ini dipikak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Bahwa Allah yang mensabitkan, Allah yang mengokohkan, Allah yang ngamping-ngampingi kita, mendampingi kita untuk bisa mengucapkan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, diniyal Islam, Rasulullah SAW. Itu Allah yang ngamping-ngampingi, mendampingi untuk membuat kita mampu berkata. Bukan karena hafalan kita, bukan karena contekan kita. Kalau itu karena hafalan, maka orang yang pinter nanti mampu menjawab. Padahal kepinteran itu nanti akan berhenti pada garis kematian. Mau itu doktor, mau profesor, mau apa, ketika mati, tek, sudah jadi barang. Kecerdasan apapun akan berhenti pada garis kematian. Nggak bermanfaat lagi kecuali amal solehnya. Setelah orang beriman itu mampu menjawab dengan baik, maka terdengar suara dari langit. Anqad shadaqa abdi. Sungguh benar yang diucapkan oleh hambaku itu. Fa'afrishuhu minal jannah. Berikan dia lembaran kasur dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan di dinding kuburannya itu satu pintu yang mengarah ke arah surga, sehingga nyamannya surga, wanginya surga, terangnya surga, keramah tamahannya penduduk surga itu masuk dalam alam kubur kita. Sehingga ada kuburan yang wangi, kuburan kok rasanya di sawah kok kepena, kuburan orang sudah meninggal tapi wangi. Waktu saya ke Aceh, saya pernah jadi relawan di Aceh tahun 2005 awal. Jadi 10 hari setelah tsunami itu,
Saya dan teman-teman saya sampai di sana, saya masih melihat tumpukan-tumpukan mayat itu banyak sekali di trotoar-trotoar. Rambut panjang berarti perempuan. Sayangnya itu sebagian gerijine pada hilang, diambil cincinnya, jadi ditarik nggak bisa karena sudah mengembung jadinya, maka dipotongi, diambil cincinnya, gelangnya dipotong tangannya oleh orang-orang. Dan 2015, 10 tahun kemudian saya kesana lagi, saya ziarah ke makamnya orang-orang yang meninggal ini. Masya Allah, baunya wangi Bapak. Ya nggak semuanya, tempat-tempat tertentu baunya wangi. Saya ditunjukkan oleh kawan saya yang di sana wangi, juga ke sana, wangi banget. Makam siapa nggak tahu, karena makamnya tumpuk sampai 6, ditumpuk-tumpuk. Jadi makam massal tumpuk-tumpuk begitu, nggak satu-satu, itu bukan. Nggak mungkin 200.000 satu-satu, tumpuk-tumpuk jadi makam massal. Maka siapa yang wangi kita nggak ngerti. Ini bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur saja sudah terlihat bagaimana tanda-tandanya kita akan masuk ke surga. Belum sampai kita ke akhiratnya. Di alam kubur sudah ada tanda seperti itu. Kata dalam suatu hadis dikatakan ketika di alam kubur itu kita lancar, selamat, maka kesananya kita akan terlihat baik. Maka tadi saya katakan bahwa di Quran surah Ibrahim ayat 27, surah 14 ayat 27. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Allah meneguhkan imannya orang-orang yang beriman bil qaulis tsabit, dengan perkataan yang kokoh dan ucapan yang kokoh yang teguh fil hayatid dunya wal akhirah. Rasulullah dalam hadis saya mengatakan ayat ini diturunkan ada hubungannya ketika orang ditanya di alam kubur. Allah mendampingi orang beriman tadi fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka, menjawabnya la adri, saya nggak tahu. Kayak tadi, nggak ngerti apa-apa, mau ngomong tapi nggak bisa, atau ngomong tapi la adri, saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, saya hanya mendengar orang-orang ngomong begini, saya mengikuti mereka saja. Mau ikut-ikutan orang, maka ikut-ikutan orang tidak boleh. Ya kalau orangnya baik, kalau tidak. Nah ini maka bahaya buat kita kalau ikut-ikutin orang. Kemudian malaikat pun mengatakan setelah itu, dia ditunjukkan, kata suara dari langit tadi, maka berikanlah dia pakaian dari neraka, kemudian berikanlah dia tempat tidur dari neraka, bukakanlah pintu yang mengarah ke arah neraka. Maka busuknya neraka, ngerinya neraka, panasnya neraka, bau busuknya akan masuk ke dalam alam kubur orang itu. Kalau tadi orang beriman begitu diberikan fasilitas yang luxury oleh malaikat, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, percepatlah terjadinya kiamat. Kenapa? Selak kepingin untuk hadiah, dongoni percepat terjadinya kiamat. Itu orang beriman kalau berdoa di alam kuburnya itu. Orang kafir, ya Allah, tundalah terjadinya kiamat agar lama dikubur saja, takut nanti di neraka seperti apa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian,
Kondisi ini harus by design, harus kita desain. Anak-anak harus kita desain. Agar apa? Agar mereka tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang kita ikhtiar belum bisa merubah kondisi anak kita. Jangankan kita contoh para ulul azmi, Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-36 sampai ayat ke-49 dibuka Bapak Ibu, itu kisah yang epik, kisah yang sangat mengharu birukan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dibantu oleh anak-anaknya yang beriman, dan sampai ketika terjadi orang-orang sudah masuk dalam kapalnya, bahteranya Nuh, anaknya masuk, kemudian penduduk sebagian masuk, kemudian binatang-binatang saja berpasang-pasangan masuk di situ itu. Anaknya yang orang sering nyebutnya Kan'an tidak mau masuk. Ketika mulai banjir, sudah mulai bandang, sudah terjadi, kapal sudah mulai bergerak, anaknya lari ke gunung. Nabi Nuh bilang, wahai anakku, masuklah ke sini, bareng ayah ke sini. Janganlah kau termasuk dengan orang-orang yang kafir, jangan bersama orang-orang kafir, masuklah ke kapalku ini. Anaknya jawabnya, tidak. Saya akan cari tempat-tempat yang tinggi, yang nggak akan terkena banjir. Sampai akhirnya anak Nabi Nuh itu ludes ditelan oleh banjir. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anakku itu bagian dari keluargaku, maka selamatkanlah anakku itu ya Allah. Itu bapak kepada anaknya, saking sayangnya. Lalu Allah mengatakan bahwa anakmu itu, kata Allah, laisa min ahlik, bukan bagian dari keluargamu. Sanajan itu darah dagingmu, tapi bukan bagian dari keluargamu. Maksudnya keluarga dalam hal keimanan. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, di yaumil akhirat dalam sebuah hadis dikatakan nanti yalqa Ibrahim, akan datang kepada Ibrahim ayahnya Azar. Dalam wajahnya itu kotor dan berdebu. Dan dia bilang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan pada ayahnya, apa ya setelahnya tuh, diwelehke mulane to Pak, ojo nentang dakwahku. Kata bapaknya, yo mulai saiki aku ora arep nentang kowe. Sudah di akhirat, sudah lihat bagaimana seremnya kondisi di sana. Bapaknya bilang, yo saya nggak akan menentang dakwah. Lalu Nabi Ibrahim menengadahkan tangannya kepada Allah agar menyelamatkan ayahnya. Tapi kata Allah, tidak. Surga itu untuk orang-orang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Maka sekali lagi, yang namanya Nabi Ibrahim itu kurang apa sih Bapak Ibu? Ulul azmi, abul anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi setelahnya semuanya anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam satu sejarah dikatakan punya anak banyak. Dua di antaranya sangat terkenal, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Taruhlah punya anak dua-duanya jadi nabi Bapak Ibu. Anak kita ada yang nggak jadi nabi? Jadi nabi malah bahaya. Jadi kiai aja mungkin nggak ada. Ini punya dua anak, taruhlah dua-duanya nabi semua. Sekolahnya di mana coba kayak gitu? Bahagianya kayak apa? Bapaknya nabi, anaknya di nabi. Anaknya Nabi Ishak jadi nabi lagi. Itu Nabi Yakub. Anaknya lagi jadi nabi, Nabi Yusuf. Anak cucunya jadi nabi. Itu pun Nabi Ibrahim tidak mampu menyelamatkan ayahnya. Nah, kita ini siapa? Nabi bukan, kiai bukan. Maka kita harus lebih hati-hati dalam mendidik anak-anak kita.
Ini sampai jam berapa nih Ustaz? 7.20. Sekarang jam 7.12. Kurang 8 menit, baik. Di Jawa Timur Bapak Ibu, karena kurang 8 menit saya tutup dengan cerita. Di Jawa Timur itu ada seorang bapak-bapak tukang becak. Bapak tukang becak. Meskipun tukang becak, beliau ini hafal Quran 30 juz. Tukang becak hafal Quran 30 juz. Beliau punya prinsip ingin keberkahan di dalam hartanya. Maka misalnya ya, dari mana ini? Dari Penolawen. Saya masih ingat yang daerah nanti gini. Lupa saya. Dari Penolawen sampai ke THR. Pinten Pak? Tentu di THR. Kali dosa 20.000. Lalu si penumpangnya nawar 15.000 nggih, monggo. Lalu setiap ngetem itu dia murojaah Bapak Ibu baca Quran. Ada yang datang lagi, Pak, saking THR tanpa lain pinten kali dosa. Dosa nggih, monggo. Berapapun yang ditawar oleh orang akan diiyakan. Karena kata Bapak ini, kenapa demikian? Khawatirnya Bapak ini kekeh dengan 20.000. Si penumpang bayar 20.000, atine grundel. Nah, grundele atine penumpang itu mengurangi keberkahan rezekinya si Bapak tadi. Khawatirnya seperti itu. Maka berapapun diangkat. Itu prinsip hidup yang luar biasa. Istrinya jualan gorengan di rumah. Rumahnya pakai anyaman bambu. Orang menyebutnya gedek. Lantainya masih pakai tanah. Beliau ini punya 2 anak laki-laki tinggal di Jakarta. Yang satu dosen di perguruan tinggi ternama di Jakarta, satunya lagi sudah menjadi pejabat di Jakarta. Kok bisa? Ya bisa. Gitu, ya. Dan kedua anak laki-laki ini hafal Quran 30 juz. Suatu ketika anaknya ini telepon bapaknya, Pak, tanggal sekian saya dan adik saya mau sowan. Cucunya jenengan sowan semua. Si bapak bilang begini, ya monggo gitu. Tapi mobilmu diparkir di gang sebelah. Mobilmu ojo didelehke nang ngarep omahe bapak. Terus baju yang kamu pakai, istrimu pakai, anak-anakmu pakai harus seperti yang baju yang bapak ibu pakai. Tanggalkan kemewahanmu dalam mobil itu. Menghadaplah ke bapakmu dengan adab yang baik. Bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya datang menghadap bapaknya dalam kondisi yang sederhana. Itu adab menghadap orang tua. Enggak boleh anak terlihat mewah di hadapan bapak dan ibunya. Setiap kali anaknya mau ngomong, Pak, ayolah ke Jakarta, nggak usah becak lagi. Ibu nggak usah jualan gorengan, ikut kami. Baru ngomong sekejap, bapaknya langsung, alhamdulillah, bapak bahagia di sini. Alhamdulillah rezekinya banyak. Ibumu juga rezekinya banyak. Alhamdulillah di sini tuh, masya Allah, anaknya nggak berani ngomong lagi, Ini bapak sama anak luar biasa hebatnya semua. Nah, anak-anak seperti ini bagaimana caranya? Tentu meskipun non sewu, meskipun tukang becak, tetapi punya filosofi hidup yang sangat bagus, punya pemahaman yang sangat bagus, sehingga anak-anaknya dadi wong tenan, berbakti pada orang tuanya. Orang tua yang menunjukkan juga baktinya.
orang tuanya sayang pada mereka. Nah, ini menjadi hal penting ketika kita mendidik putra-putri kita, agar putra-putri kita itu nantinya sejalan dengan kita. Dalam Al-Quran surah At-Tur, surah ke-52, ayat ke-21. Kelak nanti akan ada reuni, Bapak Ibu, reuni terbesar sepanjang masa, yaitu reuni bertemunya kita dengan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, bertemunya kita dengan kakek buyut kita yang sudah meninggal dunia, dengan jarak meninggal mungkin 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kita akan diketemukan dengan mereka. Kita pun akan diketemukan dengan anak cucu kita. Bila kita itu beriman, sama-sama beriman kepada Allah, akan ketemu. Kalau salah satu nggak beriman, nggak akan ketemu. Dalam ayat itu disebutkan, asalkan sama-sama beriman, sehingga ayah dan anak ini masuk surga. Misalnya surganya ayah itu di atas, paling atas surga yang Jannatul Firdaus, paling atas, bersama dengan para nabi. Surga yang luxury, surga yang paling tinggi. Lalu anaknya surganya paling rendah. Kata Allah, akan disusulkan anak ini sampai satu lantai dengan ayahnya, dengan orang tuanya, dengan alasan sama-sama masuk surga, sama-sama beriman kepada Allah. Maka kita harus bilang sama anak kita, nak, ayo sholat, ayo ke masjid mas, jangan sholat di rumah mas. Kalau dia bilang nggak mau sholat, apa orang kepengen karo bapak ibu ning swarga bareng? Apa kowe yakin akan pisah karo bapak ibu? Karena begitu pentingnya kita, teman-teman kita bilang sama anak kita, besok kita akan bareng-bareng sana, bertetangga di surga, satu lantai. Dalam hadis dikatakan ada 100 lantai, ada 100 jenis. Kita satu lantai, jenguk anaknya, nggak usah pakai lift turunnya katanya. Tapi satu lantai, satu derajat yang sama. Nah ini sekali lagi, semua tadi adalah buah dari pendidikan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anak-anaknya kecuali adalah pendidikan yang baik. Mungkin orang tua yang sampai kekurangan, kurang makan, kurang tidur, kelelahan, demi untuk mengirim anaknya di pesantren, demi untuk mengirim anaknya kuliah, memastikan mereka cukup, meskipun orang tua kekurangan, karena yakin, karena paham bahwasanya sebaik-baik pemberian dari orang tua adalah pendidikan yang baik. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat jamaah sekalian. Nasrul minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.